Tim yang menamakan Mates di kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, mempersiapkan satu kronologi, yang rencananya akan mengundang Harry dan Danu bersama-sama menyampaikan kronologis menurut versinya. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda sudah menekan tombol subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya ya. Jika sudah, mari kita lanjut. Hal tersebut dikatakan Harry Susanto dalam kanal YouTube-nya, terkait pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang. Dan sesudah ada kesepakatan hasil, akan dibuat laporan ke Presiden Jokowi, Kapolri dan Kapolda. Dikutip dari kanal YouTube Harry Susanto dipublish tanggal 9 Januari tahun 2022, dengan judul Sem 4 Kin M3 nyudutkan S3 makin K3 tahuan, bel 4 nya. Ayo kita B0 engkar R4 mi R4 mi. Dalam kanal tersebut, diharapkan kehadiran Ahmad Taufan, pengacara Danu untuk memberikan statementnya terkait munculnya statement dari Pak Rohman, pengacara Yosef dan Yoris. Dalam kanal itu, dihadirkan pula YouTuber Bang Jack. Bang Jack ialah YouTuber yang selalu mengupdate kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Harry Susanto berkata, acuan pembahasan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini ialah desjabar.com, termasuk sejumlah statement Rohman Hidayat. Harry Susanto memberikan alasan kenapa menghadirkan Ahmad Taufan dan Bang Jack, tentu ini berkaitan dengan statement Rohman Hidayat. Disebutkan, statement Rohman Hidayat lebih menyudutkan klien Taufan sendiri yaitu Danu. Terkait penyampaian Danu dalam memberikan keterangan selalu berbelit-belit juga kesaksian yang kerap berubah-ubah, ucap Harry dalam kanalnya tersebut. Disebutkan, yang memunculkan nama Yosef dan Ibu Mimin ialah pernyataan yang disampaikan oleh Danu. Padahal pendapat saya, disampaikan ataupun tidak disampaikan, yang namanya Yoris dan Pak Yosef atau Bu Mimin serta Danu sendiri juga akan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian posisinya sebagai saksi, ujar Harry. Ucapan Harry tersebut, lalu dilempar ke Ahmad Taufan buat dikomentarinya. Bagaimana kira-kira tanggapan dari Bang Taufan sebagai kuasa hukumnya Danu? Ucap Harry dalam kanal tersebut. Taufan yang dimintai tanggapannya terkait hal tadi, menuturkan, sebetulnya itu lucu, ya. Artinya yang disampaikan dari statement tersebut malah menunjukkan bahwa yang menyampaikannya itu apa yang cuap-cuap harus diperiksa, ujar Taufan. Disebutkan Taufan, layak kalau saya bilang itu harus diperiksa pihak kepolisian. Memangnya kenapa dengan BAP yang berubah-ubah, emangnya ada apa? Kita juga pernah jadi kuasa hukumnya Yoris. Emangnya Yoris enggak ada yang berubah karena ada yang berubah-ubah, ucap Taufan. Dikatakan, saat saksi memberikan jawaban dan keterangan dalam BAP berubah-ubah tersebut, biasa sekali dalam proses pemeriksaan. Saya ini sudah banyak sekali mendampingi klien dalam memberikan kesaksian BAP. Hari ini kesaksiannya A, dan tiba-tiba dia baru ingat lagi. Besoknya saat dipanggil menyampaikan BAP diluruskan atau dibenerin lagi BAP sebelumnya, ucap Taufan. Dijelaskan, sebenarnya hal gini-gini itu sudah biasa di BAP. Jadi, tidak juga dengan munculnya saksi memberikan keterangan berubah-ubah. Malah bisa sebaliknya yang membuat statement tersebut patut buat dicurigai sebagai pelaku. Menurut saya kecurigaan dalam kalimat statement PH-nya Yoris. Bahkan Yoris sendiri menurut saya, juga tidak perlu kita tanggapi dengan serius, tambahnya. Dikatakan Taufan, dalam kesempatan ini menitipkan pesan kepada sahabat-sahabat netizen Harry Susanto serta netizen Bang Jack dan yang lainnya. Bahwa statement seperti itu tidak perlu ditanggapi dengan serius. Dan saat mendengar statement itu saya hanya ketawa-ketawa saja, ujar Taufan. Ditambahkannya, statement yang dilontarkan itu cuma mengada-ngada. Dan jika dinilai mempermasalahkan BAP, malah balik curiga, ada apa ini antara penyidik sama pengacara Pak Yoris atau Pak Yosef? Kok kesannya tahu banget sih dalam BAP? Padahal BAP kan rahasia. Janganlah kita merusak, membuat opini memojokkan orang menuduh orang, imbuh Taufan. Disebutkan, itu malah membuat masyarakat tambah antipati, sebab masyarakat kita sudah pinter. Dan kita bukan kapasitas untuk menuduh, kita urus klien masing-masing, kita benar-benar investigasi, benar-benar yakinkan bahwa klien kita itu tidak bersalah, itu aja tugas kita, ujarnya. Ditambahkan, tidak perlu curiga mencurigai dan yang patut untuk menduga-duga mencurigai atau menyelidiki itu biarlah pihak kepolisian. Malah sekarang saya dengar lagi ada yang dicurigai, bukan lagi ke Danu tapi Wahyu, itu kan kewenangan polisi, imbuh Taufan.
Dari penjelasan Taufan pengacara Danu, Heri Susanto lalu menanyakan kecurigaan seseorang yang dijadikan saksi baru yaitu Wahyu. Disebutkan, Wahyu yang bekerja di yayasan miliki Yosef dan Tuti, sebagai kepala sekolah. Kemudian kenapa dicurigai dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini? Mungkinkah dia melakukan pengunduran diri? Dan menurut Kang Rohman, katanya tidak didasari dengan alasan yang memang masuk akal seperti itu, ucap Heri di depan Taufan, pengacara Danu dan Bang Jack YouTuber. Ditambahkan Heri, secara pribadi berpikir bahwa melihat seseorang itu harus dari dua sudut pandang, baik positif dan negatifnya. Mungkin saja Kang Wahyu di sini juga ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Intinya, dia mencari yang lebih baik untuk dapat memberikan penghidupan kepada keluarganya, ujar Heri. Menurut Heri, kalau dilihat dari sisi negatif saja memang dikaitkan dengan timingnya di kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, biarpun Wahyu bukan penasehat hukumnya. Ditambahkan, pada dasarnya meski Taufan bukan pengacara Wahyu, tetapi bagaimana kasus yang terjadi di Subang ini cepat selesai. Tetapi kita juga mengharapkan agar pihak kepolisian dengan profesionalisme yang dimilikinya dapat mengungkap kasus yang terjadi di Subang ini dengan baik dan benar, ucap Heri. Heri Susanto meminta tanggapan Ahmad Taufan, terkait memberikan perlindungan kepada seseorang yang dituduh oleh orang yang bukan kapasitasnya menjatuhkan tuduhan, akan seperti apa. Menanggapi pertanyaan yang dilontarkan Heri Susanto, Taufan mengatakan, guna membela saksi-saksi pada prinsipnya akan dibela, siapapun yang meminta buat dibantu. Apalagi kita sekarang sudah masuk dalam pusaran kasus Subang, sehingga kita sama-sama punya tugas yang sama, visi misi yang sama pula, ujar Taufan. Disebutkan, mengenai Wahyu, ini merupakan suatu pembelajaran bagi kita bersama, bahwa orang yang bernama Wahyu sekarang lagi dicurigai, ini harus bisa dijaga oleh pihak kepolisian, dan diamankan jangan sampai ada pihak yang mencoba buat intervensi. Karena saksi yang dicurigai dari kubunya Pak Rohman, itu saya pastikan dia punya info kesaksian yang sangat bermanfaat sebagai petunjuk polisi untuk mengungkap kasus ini, ucap Taufan. Dicontohkannya ialah Danu. Kenapa Danu dicurigai? Karena kesaksian Danu, kesaksian yang patut dijadikan petunjuk oleh kepolisian, halnya kasus Banpol. Setelah Danu, akhirnya ada figur baru yaitu Wahyu. Nah kita sama-sama suarakan agar polisi bisa menjaga yang namanya Wahyu. Jangan sampai dia nanti ada intervensi, ucap Taufan. Ditambahkan, karena pihaknya meyakini ada kesaksian Wahyu atau ada yang diketahui oleh Wahyu terkait masalah kesaksian kasus Subang. Sebenarnya statement yang dikeluarkan Pak Yoris atau Pak Yosef, harus dikembalikan kepada diri mereka sendiri-sendiri, ucap Taufan. Ini artinya, kata Taufan, mereka membuka seperti ini malah kita harus antisipasi jangan-jangan Wahyu itu tahu sesuatu. Secara prinsip kantor kami pasti terbuka kepada siapapun yang sekiranya meminta bantuan hukum. Tetapi kita tetap berkooperatif dengan pihak kepolisian, ujar Taufan. Dari hasil virtual yang dilakukan Heri Susanto di kanal YouTube-nya, menghadirkan Ahmad Taufan pengacara Danu, dan YouTuber, Bang Jack, menyimpulkan dengan munculnya statement seperti tadi, harus dihiraukan dan jangan ditanggapi. Anggap itu suka-suka mereka dan semakin menyudutkan orang, semakin mereka mengarahkan orang. Itu artinya semakin tahu kita bahwa yang harus diperiksa oleh polisi adalah mereka yang bercuap-cuap di depan orang, ucap Taufan.